Inilah gagahnya, hebatnya iblis. Pinter berimprovisasi dalam memprovokasi. Pinter mengubah kata-kata. Di komplek ada nggak begitu? Tahu sendiri aja lah ya. Itu nggak bisa dibenerin, Pak. Mau diruqyah, mau ditarbiyah, nggak bisa. Hanya Allah turun tangan langsung baru beres. Maka disebutlah orang-orang yang dapat cahaya di Quran, ya, itu dapat hikmah. Disebut orang yang dapat hikmah dapat cahaya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah itu dapat anugerah cahaya yang banyak sekali. Jalan hidupnya dahsyat sekali itu nanti. Saya meneliti ada 3 tahunan, Pak, tentang Indonesia dalam teks Arab lama. Ternyata istilah Indonesia nggak pernah muncul. Yang muncul istilahnya adalah Syarq al-Hind atau al-Hind al-Syarqi, India Timur. Jadi kita ini disebut dulu negeri India, tapi pojok timur. Timur itu artinya udik. Jadi kita ini orang-orang udik, kata mereka, ya. Ada lagi yang menyebutkan Aqsal Hind, pojoknya India, gitu. Ini istilah-istilah dulu begitu. Pojok India. Sedangkan timur Arab itu disebut Syarqul Awsat, timur tapi tengah. Timurnya orang barat. Jadi orang barat ini rasisnya bukan main sampai hari ini. Nah, Nabi Muhammad SAW kenapa dibenci orang Yahudi? Orang Yahudi itu pengennya Sang Muhammad itu dari mereka. Maka ketika tertulis di kitab Perjanjian Lama, Muhammad itu akan lahir di negeri yang subur. Disebutnya Ahmad kalau dalam bahasa Injil. Maka orang-orang Yahudi membuat pemukiman di Madinah, di kota Yathrib. Muncullah 2 suku besar di Yathrib, namanya Bani Nadir dan Bani Quraizah. Jadi istri Nabi Ibrahim yang antum tahu berapa? Sarah dan Hajar. Itu yang kita tahu. Ternyata di kitab ada lagi istri ketiga Nabi Ibrahim, namanya Qanturah, Siti Qanturah. Coba dibaca. Siti lagi dong. Kok kayak gak hilang itu pasnya? Siti Qanturah pakai kok. Qanturah. Qanturah. Itu Siti Qanturah punya anak 6. Anaknya itu nyebar semuanya di Asia dan paling banyak masuk ke Asia Timur, Jepang, Korea, Cina, dan Asia Tenggara. Jadi muka-muka begini nih murid turunannya Siti Qanturah kali ya. Kali, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi asra bi'abdihi layla wa subhanalladzi araja bihabibihi ila as-samawati al-'ula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita masih bisa bertemu meskipun PPKM-nya meningkat. Enggak apa-apa lah, biarin lah. Ngaji aja kita. Alhamdulillah, negeri ini Allah izinkan untuk tetap berjamaah. Sahabat saya di Malaysia masih takut ke masjid. Kita punya jamaah banyak lah, ya, di luar sana ada yang di Singapura dan macam-macam. Mereka hampir semuanya sekarang masih takut. Mungkin beritanya lebih kencang dari faktanya, atau memang faktanya begitu. Wallahu a'lam. Kita nggak boleh nolak juga kebenarannya dan juga nggak boleh terlalu percaya dalam beritanya. Biasa-biasa aja. Ya, semuanya disebut dengan ibtilah.
Wabalawnakum, dimana ayat tadi, wabalawnakum bil hasanati was sayyi'at, ya. Kami selalu akan mencoba kalian, aduk-aduk terus perasaannya, pikirannya, kadang dengan yang baik, kadang dengan yang buruk. Selalu begitu, akan ada orang diuji dengan yang baik. Pengennya begitu ya? Pengennya begitu kan? Ini baru 2,5 tahun ya? Baru 2,5 tahun. Kita hidup 2 tahun tak dapat. Kenapa lupa? Alhamdulillah sekarang adaptasi sudah bagus. Dan itulah menurut saya mi'rajnya manusia. Mi'raj itu boleh diartikan adaptasi. Bahasa kampusnya ya. Ada alam ini disebut dengan manusia mayor. Mayor itu manusia besar. Nah, maka Nabi itu mi'raj itu adaptasi minor namanya. Jadi ada perubahan-perubahan ketika Nabi naik ke atas itu tubuh beliau, ruhnya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di langit, yang ada di aras. Ada penyesuaian, tapi penyesuaian itu hanya ada satu syaratnya. Syaratnya adalah dibersihkan sebelum terjadi. Nah, inilah yang mau saya kisahkan ya. Mohon izin nih Pak Haji, ini orang alim, hafiz Quran, tawadhu, masih mau semajelis dengan antum. Saya nggak enak sebenarnya. Secara tobakot ilmu lebih jauh di atas saya. Ya, tapi alhamdulillah doktornya saya duluan. Beliau baru kemarin ya Pak Haji, alhamdulillah selamat Pak Haji, doktor ulumul Quran, tafsir Quran ya. Jadi kalau mau merujuk ilmu tafsir bisa merujuk kepada beliau. Semoga ini tempat nanti menjadi pusat kajian nanti ya, pusat kajian Quran. Ya, namanya sudah Baitul Quran. Dan nggak usah khawatir namanya komplek ya, orangnya komplek ya. Seru-seruan aja ya Pak RW ya. Terima kasih Pak Lurah sudah datang. Semoga di amanah yang terbaru di sini cocok dengan kita-kita ya. Ya, pesan saya sama. Saya ngomong di Mabes Polri, saya ngomong di kementerian, saya ngomong di surau kecil sama. Jangan jauh-jauh dari pusat ibadah umat Islam. Mau selamat ente mimpin, saya ngomong begitu ke mereka. Jangan jauh-jauh dari pusat ibadah kami, dan jangan jauhkan kami dari pusat ibadah kami. Disuruh jarak, kami berjarak, oke nggak apa-apa. Tapi sekarang kan sudah mulai tahu pola-polanya. Ya udah, ini saya minta nih. Alhamdulillah Pak Haji sepakat ya. Kan beliau yang mengatakan kun, nah, jadi. Di Bintaro 9 kita yang ngusulin, ayo. Nah, mereka rapat rame dulu tuh rapatnya tuh. Sekarang justru sebaliknya, yang ketat itu di daerah. Jadi kota orang-orang sudah mulai mengerti pola-pola ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sahabat semua, suatu malam Rasulullah SAW beliau tiba-tiba sudah ada 2 sosok di depannya. Ini kedua kalinya sosok itu datang dengan cara yang sama. Caranya beliau diambil lalu dibedah dadanya. Kata orang Betawi apa? Dibeleh. Ya. Dibeleh dadanya. Dikeluarkan isi jantungnya. Dulu waktu beliau umur 7 tahun, saat dikeluarkan ada 2 noda hitam. Itu dibersihkan. 2 noda, cuma 2 doang. Titiknya Nabi di kolbu, dibersihkan oleh Allah. Kita udah berapa Pak hari ini? Istri kesel sama laki itu udah berkali-kali itu deh. Ya, mata jelalatan, udah nggak tahu lagi itu deh. Suuzon kepada Allah itu dosa besar. Ternyata dosa besar itu dimulai dari berburuk sangka kepada Allah. Itulah awal orang syirik. Awal orang syirik main-main klinik itu suuzon. Ya, jangan sampai ada di kita orang main klinik, main sihir-sihir ya. Nyimpan-nyimpan keris Pak. Sini kita bersihin sini. Gak usah nyimpan-nyimpan begituan. Kita ini sudah disempurnakan oleh Allah. Ahsan takwim itu artinya struktur di tubuhmu itu sudah lebih sakti dari sebuah benda yang ada di alam. Keris
Tercipta dari apa? Keris, logam. Di tubuh kita ada logam. Maka kita ini bisa ngalahin logam, kira-kira gitu. Apa? Air. Di tubuh kita mayoritas dominan air. Tanah, di tubuh kita ada tanah. Api. Bapak coba pegang tangannya, hangat gak? Kecuali lagi mau wawancara ya. Ya, atau mau ketemu cinta lama bersemi kembali. Itu dingin-dingin, tapi aslinya panas. Apalagi kalau kita ini sedang marah, nggak ada gas di dalam, nggak ada kompor di dalam, kok bisa panas? Karena emang ada energi itu di dalam diri yang sudah Allah olah jadi sempurna. Ya, ini hebatnya manusia. Maka sangat aneh jika ada manusia masih bergantung dengan yang disebut mutammimah, jimat. Mutammimah itu bahasa Arab pelengkap orang yang merasa kurang. Bahasa Indonesia aja jimat. Jadi bahasa jimat, bahasa Arabnya apa? Mutam atau tamimah, pelengkap. Tandanya orang-orang yang begitu merasa nggak lengkap, berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad dari kecil nggak ada begitu. Beliau ditanya oleh Abu Darda, kapan engkau pertama kali sadar engkau seorang nabi? Jawaban Nabi Muhammad, waktu kecil aku dibedah dadaku dan dikeluarkan, dibersihkan jantungku yang di dalamnya ada 2 noda hitam. Jadi satu maksiat, satu noda. Berarti Nabi itu maksiatnya cuma 2. Berarti sejak kecil kita ini sudah bakat maksiat, belum balik. Makanya ingat-ingat waktu kecil nakal nggak Pak? Suka godain cewek nggak waktu kecil? Ya, udah berani main dokter-dokteran nggak waktu kecil? Jangan-jangan itu tuh salah satunya. Itu namanya titik nafsiyah. Jadi hitam yang pertama nafsiyah namanya, titik ego. Titik yang kedua namanya syaitaniyah, titik setan. Jadi di dalam diri kita ini ada 2 titik itu. Titik ego, makanya coba lihat anak kecil. Anak saya kan lagi main-main tuh apa masih apa tuh? Rizky ya namanya. Wah. Itu mereka kalau lagi tengkar main aku-akuan. Aku punya ini loh, aku punya ini loh. Sampai dewasa kalau ini nggak dibersihkan, bapak ini suka pamer. Ini loh rumahku bagus, ini loh mobilku baru, ini loh. Itu kepunyaan. Kadang-kadang dirinya mulai saya loh, gitu. Aku ini sudah tua, kau hargai. Nah, itu bawa-bawa tua segala kan. Kayaknya Pak RW harus dibentak tuh. Terima kasih sudah mengurus warga ya. Alhamdulillah ada yang mengurus ya. Makanya saya nggak komplain-komplain amat lah kalau ada orang yang mengurus ya. Sepakat aja kita. Yang penting buat masalah ahad kita doain ya. Dalam doa saya kalau khutbah itu tidak hanya Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat. Saya tambahkan wa ikhwani wa akhwati wa jirani. Ya Allah selamatkan, ampuni tetanggaku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, jamaahku, semua kita doain. Ini tetangga yang aneh-aneh kita doain, apalagi yang nggak aneh-aneh kan. Jadi kalau itu dibersihkan, nah ada titik ego. Ego ini ada 2, ada ego binatang ternak, ada ego binatang buas. Di diri kita ada. Binatang ternak itu egonya mau makan banyak, rezeki banyak, tamak, ketamakan. Nah biasanya orang begini nih menghalalkan segala cara untuk dia bisa makan. Karena life for eating. Hidup itu untuk makan bagi dia, bukan makan untuk hidup. Titik yang kedua, di titik yang pertama itu struktur keduanya adalah ego binatang buas. Makanya orang pengen dihargai, tersinggungan. Coba lihat babi itu nggak ada tersinggungannya kan? Babi itu binatang ternak atau buas? Ternak atau buas? Ternak. Makanya dia diapainnya dicuek aja. Dia bukan bebek tapi cueknya cuek bebek Pak. Itu si babi itu. Nah kalau kita ini makhluk yang di dalamnya sama dengan si babi itu,
kita akan cuek. Pasangan kita diganggu, kita diem aja. Orang maksiat depan kita cuek aja, nggak ada perasaan gelisah gitu. Malah kemudian kita nafsu untuk hal-hal orang yang nafsu bersama. Yang penting perutnya kenyang deh. Nah, sedangkan yang kedua ini ego buas. Ego buas ini lebih berbahaya, ingin menguasai, ingin menghardik, menghina, itu di situ. Kerjanya tengkar mulu. Kayak saya diam-diam saya memperhatikan, udah nggak sempat ya Pak RT Pak RW, udah nggak sempat saya mau nimbrung, saya cuma mendoakan aja. Sama pengajian sekali sebulan kita masih tetap di sini. Tiap hari Sabtu, insya Allah kalau saya nggak kemana-mana, Sabtu pekan pertama, saya udah jadwal biasanya. Kecuali guru saya bilang, kamu berangkat, baru saya berangkat. Karena saya juga masih santri. Ya. Santri itu sampai mati, Pak. Sampai mati kita mesti jadi santri. Kalau guru panggil jam berapa juga saya berangkat biasanya. Tapi selama ini masih rutin ya, alhamdulillah. Nah, kita ngelihat tuh ya, mau di komplek ini, mau di komplek sana sama. Mau di Sawangan, di Bojongsari, di Bintaro, di Jakarta, sama semua. Kalau sudah di komplek akan ada gesekan dua ini. Kalau enggak ego kebinatangan ternak, kebanyakan bukan itu. Kebanyakan yang buas, emosi, pengen menguasai. Kalau saya melihat begitu saya ketawa, Pak. Oh, ini yang Allah maksud itu ya. Ini yang Allah maksud, kok jelas gitu. Kakinya dua, tapi karakternya kayak hewan buas gitu. Beda dikit nyakar. Bedanya karena dia manusia punya akal, nyakarnya kadang pakai yang gaib-gaib. Pakai yang gaib-gaib di sini. Pak Haji dikirim itu, Pak. Di tempat sujudnya ada paku, nancep, gimana? Aneh nggak? Orang nggak ada nanam-nanam apa di sini. Sampai begitu Pak Haji dikirimin. Ya. Kalau tempat saya ngirim jatuh duluan kesokan, Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang main manuver. Ternyata titik yang kedua itu titik syaitaniyah. Syaitan itu lemah, tapi manuvernya bagus. Dia nggak bisa sendiri, diajak orang. Dia provokasi orang. Kalau di RT, RW, kelurahan, kota begitu, gimana kalau provinsi? Gimana kalau negara? Gimana kalau dunia? Ini coba lihat sekarang perang Ukraina dengan Rusia. Itu ngajak-ngajak orang loh. Itu di dalamnya iblis itu. Bukan manusia itu. Iblis bener itu. Jadi dia kemudian ngajak orang diprovokasi, provokasi. Makanya benerlah seperti dikatakan dalam Al-Quran, syaitan itu ada jin, ada jin manusia, jin dari kalangan jin yang nggak kelihatan, kita sebut iblis, dan yang kedua ins, manusia. Tapi saya yakin yang di depan saya ini udah aman semua, insya Allah. Jangan senang dulu, Pak. Yang penting udah mau ngaji aja. Kita ini pasti punya kelemahan tuh. Saya aja punya kelemahan, Pak. Bapak ini pulang-pulang mungkin rajin ngaji, tapi di rumah bisa jadi masih menghardik istrinya. Itu masih bisa dibenerin, tenang aja. Tapi kalau sudah karakter yang ini, karakter syaitan, ini sulit untuk dibenerin. Jadi kalau hitam yang pertama, Pak, itu gampang benerinnya. Punya guru, dididik gurunya beres. Tapi kalau titik yang kedua, jika tidak ada pertolongan Allah, nggak bisa. Langsung Allah yang turun tangan, kalau nggak bisa. Harus dibebaskan ini orang dari karakter syaitannya. Culas, bulus, khianat, syak, provokasi, mengadu domba. Itu ada setannya semua, ada namanya. Iblis waktu datang ke Nabi Adam, itu iblis pakai tongkat, sayapnya sudah patah, dia membongkok begini. Kayak film Star Wars, kelihatan ada yang bongkok, kayak gitu. Tua. Karena dia sudah ribuan tahun di surga, menjadi pemimpin surga, setara malaikat, meskipun diperdebatkan status malaikatnya, setara malaikat, udah gitu aja. Maka boleh disebut malaikat api, sedangkan yang asli disebut malaikat cahaya. Jibril. Apa kata dia? Adam, demi Allah. Dia nyebut nama Allah, Pak.
Demi Allah saya sudah lama tinggal di surga. Bener kan dia sumpahnya? Jadi iblis itu takut juga kalau sumpah. Dia mesti sumpah yang benar. Ya. Dia mesti sumpahnya benar. Kalau nggak benar hancur badan-badannya. Demi Allah Adam, saya sudah lama tinggal di surga. Benar kan? Titik. Setelah titik ini masalahnya. Sebenarnya itu pohon yang kamu dilarang ke sana, tumbuhan itu dapat mengekalkanmu atau menjadikan kamu malaikat-malaikat yang tinggi. Sumpahnya cuma mengatakan saya sudah lama di surga. Tapi setelah titik itu improvisasi dia tuh. Inilah gagahnya, hebatnya iblis. Pinter berimprovisasi dalam memprovokasi. Pinter mengubah kata-kata. Di komplek ada nggak begitu? Tahu sendiri aja lah ya. Itu nggak bisa dibenerin Pak. Mau diruqyah, mau ditarbiyah nggak bisa. Hanya Allah turun tangan langsung baru beres. Kalau Allah turun tangan itu bisa dikecek ke malam langsung mati. Nggak bisa. Orang begitu nggak bisa dibenerin. Nggak bisa dibenerin. Ngajarin torikot 1000, zikir 70.000 nggak beres. Ini pengalaman saya udah mentarbiyah beberapa murid. Nggak tahu kalau Allah kemudian di tangan Allah kan bisa aja. Jadi yang bisa dibenerin yang mana? Titik yang pertama, titik yang kedua nggak bisa sama sekali. Jadi orang memprovokasi itu mesti dihentikan saat itu juga, mesti dihabisin. Makanya saya senang sekali nih, ya, ada struktur baru sampai ke Pak Lurahnya baru. Alhamdulillah ya. Karena karakter-karakter begitu sudah dibenerin. Ya. Kita cuma berharap Allah SWT yang memberesin semua. Ya. Sampai ke negeri ini, sampai ke RI 1, RI 2, kita doakan tidak ada karakter syaitannya. Ya. Karakter setan ini paling berbahaya. Ya. Saya tidak nuduh siapa-siapa Pak. Ini coba hati-hati aja ya. Ini hati-hatian. Kalau saya menuduh, saya nuduh diri saya sendiri. Di dalam diri saya ada diri, ego, binatang ternak, binatang buas, setan. Jadi saya nggak nuduh RT lama loh Pak. Jangan sampai ntar RW lama nggak ada urusan. Saya menuduh diri saya sendiri. Dan saya dosa juga Pak. Buat pengajian setiap malam, sekali seminggu rumahan. Habis itu saya berhenti. Kok saya ngalah gitu ya? Seharusnya kok kalau ketika ada pergerakan aneh kita hantam terus harusnya, tapi nggak tahu lah. Ya mohon maaf jika pengajian kita 2 tahun lalu sudah kita tutup dan saya pindahkan ke masjid, ya. Karena masjid sebagai saya simbol persatuan. Nggak ada sekat-sekat di sini, nggak ada partai di sini, nggak ada blok di sini kan, nggak ada RTW di sini. Jadi nggak berlaku RTW di sini. RTW di sini jadi jamaah. Maaf ya Pak RTW. Nggak ada. Ustadz aja nggak berlaku di sini, kecuali dia lagi suruh naik. Coba lihat Ustadz, kalau ada yang jadi imam, mohon maaf ya, bokongnya imam lebih tinggi dari Ustadz. Kira-kira begitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sudah dibersihkan sisi egonya waktu kecil, maka Nabi ini hidup nggak pakai ego. Di dalam diri manusia ada syahwat, keinginan-keinginan manusiawi. Itu syahwat namanya. Apa arti syahwat? Keinginan-keinginan manusiawi. Jika ini sudah dibersihkan, maka syahwatnya jadi murni. Jadi Nabi kalau ketika menikah, ketika Nabi pengen sesuatu, Nabi pengen barang sesuatu, pengen kemana, itu semuanya kehendak manusiawi murni. Bukan lagi manusia yang sudah kena kebinatangan, kesetanan, itu udah hilang di beliau. Maka ketika Nabi SAW memutuskan misalnya menikah dengan Sayyidah Khadijah, itu enggak pakai nafsu setan, nafsu binatang ternak, enggak. Kalau mau pakai nafsu binatang ternak, milihnya yang gadis apa yang janda? Milihnya yang mana Pak? Ketipu pertanyaannya. Bagi orang yang punya syahwat murni, sama aja janda sama gadis sama aja.
Ya berarti syahwat binatang masih kuat. Normal Pak ya, kan bukan nabi itu pembenaran. Jadi Nabi Muhammad tuh bergerak apa saja, berdagang, beliau nggak pakai nafsu kebinatangan, tapi pakai syahwat kemurnian. Disebut syahwat ruhiyah. Apa istilahnya? Syahwat ruhiyah. Berarti ada syahwat bahimiyah, syahwat kebinatangan, ada syahwat kemurnian ruh. Ini beliau nih. Kita walaupun nggak bisa seperti beliau, kita berusaha saja bisa seperti beliau, mengikuti jalan-jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau menghidupi jalan itu lama sekali, sekitar beliau berumur 54, berapa tahun jatuhnya itu ya? 13 tahun sebelum beliau wafat. Berarti umur berapa tuh? 40 ya? 53 ya? 53 beliau kemudian dimi'rajkan oleh Allah. Tapi sebelum dia mi'rajkan, kolbunya yang tadi sudah lama dipakai dibersihkan lagi. Kolbunya sudah bercahaya, dimasukkan lagi 2 cahaya. Cahaya iman, cahaya yang kedua cahaya hikmah. Hikmah itu bahasa Arab artinya apa ya? Wisdom, kebijaksanaan. Bijak itu bahasa Arab bisa dikatakan ketepatan sikap. Jadi sikap beliau tepat sekali dalam segala hal. Sayyidina Nabi SAW itu dibersihkan. Maka kolbu beliau itu isinya cahaya, dimasukin cahaya. Berarti nur ala nur. Itulah maknanya. Cahaya di alam sana dan di Quran, itu yang dimaksud cahaya di Quran itu ilmu. Maka Quran itu disebut nur. Cahaya di Quran disebut hikmah. Maka disebutlah orang-orang yang dapat cahaya di Quran, ya, itu dapat hikmah. Disebut orang yang dapat hikmah dapat cahaya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah itu dapat anugerah cahaya yang banyak sekali. Jalan hidupnya dahsyat sekali itu nanti. Itulah nurun ala nur. Nabi nur ala nur, cahaya berlapis, bahkan 70-an ribu cahaya, mengendarai kendaraan namanya buraq. Buraq itu artinya kilat. Duluan kilat apa cahaya? Atau kilat itu sebenarnya dari cahaya? Saya mau definisi Pak. Kilat itu apa? Petir. Yang disebut kilat yang mana? Ketika kita melihat seperti urat, benar nggak? Kayak urat. Itu kita sebut kilat. Ada cahaya nggak di situ? Kilat itu sendiri cahaya. Benar ya? Buraq itu adalah cahaya. Tapi buraq ini cahaya yang difisikkan Allah. Rasulullah cahaya di atas cahaya. Makanya hanya Rasulullah dan para malaikatlah atau para nabi lah yang sanggup menaiki buraq. Bapak naikin buraq hancur badannya Pak. Hancur langsung badannya. Coba tanya orang-orang yang mengerti masalah apa udara itu ya, terbang. Kalau kita terbang nggak pakai pelindung, gimana? Dengan kecepatan seperti itu, habis badan kita. Nggak ada kayak Dragon Ball itu tuh kan khayalan orang-orang sono aja tuh, ya. Kok bisa badannya kuat gitu? Saya nggak percaya itu. Kecuali nanti ya ilmu Nabi Sulaiman diturunkan lagi, Bapak bisa terbang. Ya, tapi nyampe di bawah giginya rontok. Terbanglah Nabi. Pertama kali beliau diterbangkan ke negeri yang subur. Turunlah beliau. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, silakan sholat. Bukan perintah. Ini anjuran, permintaan. Silakan engkau sholat. Ini namanya penandaan. Jadi wali, nabi kalau ingin menempati suatu tempat atau ingin memberi kesan di suatu tempat, maka dia sholat di situ. Sholatlah Nabi di situ 2 rakaat. Setelah selesai, Nabi lihat, ini kok negeri subur. Bahasa Arabnya subur, thayyibah. Kata Jibril, "Hai Muhammad,
ini negeri subur akan menjadi tempat engkau hijrah. Kaget Rasulullah, oh ini tempatnya. Pas dilihat-lihat ketika terbang, wah ini namanya Yathrib. Dulu belum ada namanya Madinah. Nama kecil kota itu dulu nama Yathrib. Yathrib ini daerah tersubur di sekitar Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah. Bapak yang sudah ke Mekah, ada nggak pohon kurma di Mekah? Sulit nyari Pak, paling rumput-rumput. Orang nyebutnya rumput Fatimah paling. Kalau mau cari kurma kemana? Madinah. Walaupun tanahnya seperti itu cocok untuk tumbuh. Maka disebut Thayyibah. Maka nama yang muncul dari langit terhadap Madinah itu Madinatut Thayyibah. Itu nama langit itu Pak. Nama yang muncul diberi oleh Sayyidina Jibril. Negeri yang Thayyibah. Maka ada syair, ya Thayyibah, ya Thayyibah. Itu maksudnya wahai Madinah. Ya, sebenarnya artinya itu, ya Thayyibah. Pernah dengar itu? Siapa yang nyanyi itu dulu tuh? Haddad Alwi ya, Mas Sulis. Itu orang udah gede kali ya Sulis. Bener ya? Apa udah punya anak lah ya? Jadi ya Thayyibah itu artinya wahai negeri Madinah yang penuh kesuburan. Udah selesai sholat, nah ini wali-wali kalau sholat di setempat berarti ada suatu rahasia di situ. Apalagi Nabi SAW. Tempat Nabi sholat itu yang jadi masjid. Jadi tempat Nabi sholat itu jadi masjid Madinah sekarang. Tepatnya tempat beliau jadi imam atau beliau tidur sekarang itu. Ya beliau meninggal wafat itu. Wallahu a'lam bagian mananya. Ya, antara itulah. Setelah itu beliau diterbangkan kembali. Sebenarnya Nabi nggak pakai buruk bisa, karena tubuhnya sudah cahaya. Tapi perlu pakai buruk menandakan bahwa salah satu mesti ada asbabnya. Sampailah di satu kampung namanya Sinai. Di situ ada bukit Tur. Ternyata tidak jauh dari situ ada masjid Nabi Musa, ada kuburan yang kami pernah ziarah ke sana. Nabi Muhammad tuh mandangnya bukan mandang fisik. Beliau yang dipandang oleh beliau di balik fisik, metafisika. Yang terlihat bukan, kalau ke kuburan yang kelihatan apa? Tumpukan tanah. Oh, normal Pak berarti ya. Kalau melihat yang lain, wah saya khawatir. Ntar ngomong-ngomong sendiri tar. Ini mohon maaf ya, perumahan sini kan dulu ada kuburan. Cuma nggak boleh kasih tahu aja. Bisa dicek Pak, bisa dicek pakai kolbu. Nanti ketemu tuh ini kuburan gitu. Karena ruh mengenal ruh. Ruh tahu di mana dulu ada tanah yang ditanam di situ satu tubuh, ruhnya sering bolak-balik, ngerti dia. Alhamdulillah Allah tutup pandangan itu di kolbu kita. Makanya jangan minta ilmu aneh-aneh. Ya, ntar nggak bisa tidur Pak. Kalau mau tidur setan lewat. Mau tidur, mau ngapain, malaikat naik turun, repot ribut begitu nggak seru. Jadi Nabi itu nggak bisa tidur hasilnya. Saya nggak percaya Nabi itu tidur. Temulah suatu hadis Nabi SAW mengatakan, yang tidur cuma mataku, hatiku gak pernah tidur. Jadi Nabi itu tidur itu gaya-gayaan aja. Lapar pun pura-pura. Gak pernah beliau lapar. Beliau mengatakan, at'amani Rabbi wasaqani. Allah langsung kasih makan minumku. Langsung Allah turun tangan. Makanya Nabi ketika air habis, Nabi cuma giniin tangannya kan, zzz, keluar Pak, kayak air keran. Ya. Ketika susu beliau butuhkan, pegang domba yang tidak mengeluarkan susu sekian bulan, gak mungkin ada susu. Itu sebenarnya susu keluar dari jarinya, cuma kelihatannya keluar dari domba. Mustahil domba itu ngeluarin susu, gak mungkin. Ya Nabi itu sandiwara aja tuh. Jadi Nabi ini memang pemain sandiwara yang paling hebat. Tapi sandiwaranya benar semua, bukan palsu. Beliau itu serius hanya bertuhan. Kalau untuk dunia belum main-main. Itulah makna ayat innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dunia itu main-main doang. Makanya aneh orang komplek kok serius amat tengkarnya ya. Itu bukan di sini doang Pak, di mana-mana. Ya, saya cerita ini di mana-mana kan, kita datang ke komplek-komplek ya. Di mana-mana. Di sini begitu, di sana begitu. Orang-orang yang mau berbesar hati,
itulah yang Allah pilih untuk menjaga negeri nanti ya. Insya Allah. Beliau lihat Nabi Musa sholat. Nah, ini saya mau nanya, kalau orang udah mati masih butuh sholat nggak? Orang udah mati masih cari pahala nggak? Bapak sholat cari pahala kan? Bener. Itu Nabi Musa masih butuh pahala nggak? Kok masih sholat? Terus sholat apa ini? Orang udah mati. Nabi mengatakan kalau seseorang mati, inqata amaluh, amalnya berhenti. Itu inqata artinya, bukan terus. Ini banyak yang salah paham menerjemahkan hadis ini. Idza matal insan inqata amaluh illa thalas. Jika manusia mati, berhentilah amalnya kecuali 3. Yang 3 itu dia masih dianggap beramal meskipun dia sudah mati. Bukan seperti terjemahan, mohon maaf Ustaz, gadungan ya. Kalau manusia sudah mati, maka tidak ada lagi manfaat amalnya kecuali 3. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Kalau nggak punya anak, maka doa tidak sampai. Ada kan yang begitu? Itu Ustaz gadungan Pak, serius. Nggak ada Nabi bermaksud begitu. Kalau doa bukan dari selain anak dan terima, Bapak ini anak saya, doain saya nyampe. Kalau saya nggak punya anak mati, siapa yang doain? Oh ya udah nggak usah, nggak ada yang doain kan gitu. Oke. Maka Bapak nih kalau ada yang berkeyakinan begitu mati, kita nggak mau sholatin. Karena isi dari sholat jenazah itu Allah maghfir lahu. Benar, setelah takbir ketiga apa? Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni yang mati ini. Dia bukan babe gua. Bukan paman, bukan saudara, tapi kita minta agar dia diampuni. Jadi bagi saya kalau udah zaman begini, kampus-kampus Islam sudah banyak, YouTube sudah banyak, teks-teks Al-Quran Sunnah sudah diterjemahkan, masih ada pemahaman seperti zaman tahun-tahun 80-an. Ya, sama masih ingat orang-orang hidup zaman tahun 80-an, dia bawa pemahaman itu debat tahun 90-an, masih itu debatnya. Tahun 2000 masih ngomong begitu, bahkan lucu itu. Ya. Jadi Nabi Musa sholat apa itu? Kan amal sudah terputus, udah nggak ada lagi amal. Itu berhenti amal, namanya amal badaniyah. Amal badan berpulang ke tanah, itu yang disebut berhenti. Ruhnya masih hidup nggak? Berarti yang Nabi lihat ruh Nabi Musa. Ruh cari pahala? Enggak, ruh nggak perlu pahala. Ruh hanya ingin mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi sholatnya orang-orang di alam barzakh, di alam kubur, hanya ingin mendekat kepada Allah. Maka kalau Bapak Ibu ini sholatnya bukan lagi cari pahala, berkualitasnya sudah kualitas ruhani. Itulah yang disebut mati sebelum mati. Ya, orang yang sudah mematikan dirinya sebelum mati, artinya dia sholat tidak lagi cari pahala. Sholatnya hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW diterbangkan ke Bethlehem, atau bahasa Arabnya Baitul Lahmin, rumah, kampung disebut kampung lahm, kampung daging. Itu kampung orang Yahudi. Sampai hari ini kalau Bapak ke Eropa, itu daging halal ada 2, daging yang disembelih orang Islam sama daging yang disembelih orang Yahudi, itu halal sesuai ayat Quran surat Al-Maidah ya. Itu boleh. Kenapa? Karena mereka menyebut nama Allah, tapi pakai bahasa mereka. Jadi mereka sudah terkenal dengan sebutan rumah daging, dagingnya halal. Nah, ini udah jadi nama tempat. Gak tahu apakah masih ada rumah dagingnya, wallahu alam. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, ini tempat dulu Nabi Isa dan ibunya berada. Saya nggak mengerti berada di situ artinya lahir atau apa, saya nggak ngerti. Yang penting dulu pernah ada di situ. Wallahu alam bisawab, apakah lahir atau tidak? Karena kalau ngikutin Bible, lahirnya bukan di situ. Ya, lahirnya di Mesir. Ya, jadi Maryam ketika hamil nikah dengan Yusuf namanya. Bukan Nabi Yusuf ya. Sosok namanya Yosef.
Setelah itu Nabi diterbangkan lagi, nggak jauh dari situ, sampai di Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Aqsa, Aqsa artinya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari Mekah. Saya meneliti ada 3 tahunan Pak tentang Indonesia dalam teks Arab lama. Ternyata istilah Indonesia nggak pernah muncul. Yang muncul istilahnya adalah Syarq al-Hind atau al-Hind al-Syarqi, India Timur. Jadi kita ini disebut dulu negeri India, tapi pojok timur. Timur itu artinya udik. Jadi kita ini orang-orang udik, kata mereka ya. Ada lagi yang menyebutkan Aqsal Hind, pojoknya India gitu. Ini istilah-istilah dulu begitu. Pojok India. Sedangkan timur Arab itu disebut Syarqul Awsat, timur tapi tengah. Timurnya orang barat. Jadi orang barat ini rasisnya bukan main sampai hari ini. Jadi mereka kalau jualan-jualan toleransi saya ketawa aja. Terima aja Pak duitnya, tapi urusan lain gitu. Jadi mereka jualan apa toleransi, demokrasi, apa-apa jualannya. Tapi mereka sendiri sampai hari ini rasisnya bukan main. Amerika itu negara paling rasis setahu saya. Ya. Rasis ke orang hitam, rasis ke umat Islam, parah itu rasisnya. Indonesia, kita sudah biasa sukunya banyak. Ini mulai dari pojok situ sampai pojok sono. Ini udah tahu udah berapa suku nih. Sukuannya apa Pak? Sunda. Yang ini apa nih Pak? Jawa. Yang tengah Sunda. Mana Pak? Sunda. Ada orang Batak nggak sini? Tuh Batak. Ada orang Padang, Minang. Ada orang Sulawesi, Kalimantan. Oh Kalimantan. Banyak, kita udah biasa, beda-beda tuh udah biasa. Mukanya juga udah aneh-aneh kan. Bahasa itu beda. Bapak kalau pergi ke Kalimantan Tengah, di tertentu sama Papua, itu beda kampung dan beda bahasa. Benar ya? Ini udah kesana nih, tugas beliau di sana nih. Maka di sana orang di sana beda ngomong bahasa Indonesia, tapi ala dia. Gimana ngomong bahasa Indonesia? Ya timur lah. Kita sudah biasa, beda-beda itu udah biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW kenapa dibenci orang Yahudi? Orang Yahudi itu pengennya Sang Muhammad itu dari mereka. Maka ketika tertulis di kitab Perjanjian Lama, Muhammad itu akan lahir di negeri yang subur. Disebutnya Ahmad kalau dalam bahasa Injil. Maka orang-orang Yahudi membuat pemukiman di Madinah, di kota Yathrib. Muncullah 2 suku besar di Yathrib, namanya Bani Nadir dan Bani Quraizah. Ya kalau dulu itu Yahudi, sekarang Cina. Tapi jangan benci juga Pak, karena kita ini ada yang keturunan Cina soalnya. Genetik Bapak ini kalau dicek itu ada yang Cina, tuh mukanya udah sipit-sipit, mata-mata sipit kan. Jadi benci sama orang mata sipit, mata dia sipit. Jadi kita ini dimainin nama sosmed ya. Orang yang teriak-teriak benci Cina, saya tahu Pak, dia selingkuh sama Cina. Serius, wallahi. Anti PKI, dia main mata sama negara PKI. Saya tahu, makanya yang di TV itu sandiwara semua itu. Ya, yang ngerti politik paham lah maksud saya. Ya, jangan mau ditipu, ya. Jangan mau direkayasa dengan berita-berita itu. Yang anti-anti PKI itu, ya. Mantan-mantan pejabat tahu ada berapa tuh. Udah kita sebut satu persatu. Tak jadi perkara lagi kan. Dia main mata, Pak. Lagi skenario aja, biasa. Dunia ini kan main-main. Dia betul-betul memainkan itu. Kalau pencinta dunia bisa memainkan peran duniawi, kenapa orang yang cinta Allah nggak bisa memainkannya? Maka sebenarnya makarnya ahli dunia tidak akan bisa mengalahkan makarnya ahli akhirat. Pandemi ini makar, Pak. Udah kena kan vaksin?
Udah kena semua. Kok masih nggak boleh buka ya kan? Tuh kan kena prank 2 kali kita tuh. Tapi ya sudahlah, kita taat pemerintah, kita ikut ya kan. Kecuali di masjid. Saya nggak pernah juga ngajak orang jangan vaksin. Vaksin, saya vaksin 2 kali. Jadi apa? Kan ada juga tuh yang bodong tuh ininya, peduli lindunginya. Saya asli Pak. Sohe. Kita taat lah. Kalau pemimpin kita bilang, walaupun saya nggak nyoblos dia. Soalnya saya coplos sudah jadi menteri. Kita kemudian sisa mendoakan dia, itu aja. Mendoakan mereka yang dulu mungkin mereka bertarung sebelumnya. Yang penting bagi saya dia cinta sama negeri ini, saya doain. Itu aja, doa aja. Karena mencintai negeri bagian dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini Allah titipkan untuk orang-orang yang mencintainya. Nah, kembali ke yang tadi, Nabi Muhammad ternyata terlahir bukan dari keturunan Siti Sarah. Lahirnya dari keturunan Siti Hajar. Siti Hajar itu putri yang ada di kerajaan kecil di Mesir yang ditaklukkan oleh Fir'aun Mesir, Fir'aun masa Ibrahim. Kemudian putri itu jadi budak dia, nggak disentuh-sentuh karena masih gadis. Karena si Fir'aun ini dia senangnya sama janda. Serius nggak tahu tuh kenapa ya, kayaknya sulit kali ya kalau sama gadis ya. Dia maunya sama yang janda-janda Pak, atau bahkan istrinya orang, dia nggak mau kalau orangnya sendiri. Ini kan kegilaan aneh juga tuh. Ya mungkin kita kena juga kali penyakit itu sebagian ya. Semoga Allah mengobati semua itu. Jadi dia ada koleksi gadis-gadis perawan. Ya gadisnya perawan kan. Itu dikasih ke Nabi Ibrahim. Baim, kira-kira gitu kalau bahasa kita ya. Nih, saya punya banyak nih. Ini yang paling bagus dikasih. Jadi Siti Hajar itu adalah budak perempuan yang dia tangkap yang paling bagus. Ya mirip-mirip inilah Cleopatra lah. Kebayang Pak? Cleopatra. Nggak ada apa-apanya kita dan bini kita ya. Itu yang dijadikan Allah SWT pendamping hidup Sayyidina Ibrahim. Jadi istri Nabi Ibrahim yang antum tahu berapa? Sarah dan Hajar. Itu yang kita tahu. Ternyata di kitab ada lagi. Istri ketiga Nabi Ibrahim namanya Qanturah. Siti Qanturah. Coba dibaca. Siti. Lagi dong. Kok kayak gak hilang itu pasnya? Siti Qanturah pakai kok. Qanturah. Qanturah. Itu Siti Qanturah punya anak 6. Anaknya itu nyebar semuanya di Asia dan paling banyak masuk ke Asia Timur, Jepang, Korea, Cina dan Asia Tenggara. Jadi muka-muka begini nih murid turunannya Siti Qanturah kali ya. Kali wallahu a'lam. Kayaknya sih gitu ya. Mukanya beda sama orang Arab soalnya ya. Bener ya? Coba orang Arab begini nggak mukanya? Arab malu ya. Ini bukan ngada-ngada, silakan dibuka di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, ada di Tarikh Tabari, ada di beberapa kitab ya. Saya punya 5 tuh referensi tentang itu. Ada keturunan Qanturah. Lalu kita konversikan, kita komparasi dengan teks-teks Bible dan peneliti-peneliti Bible dari Barat. Ternyata mereka mengakui Siti Qanturah punya keturunan orang-orang Asia Timur dan Tenggara. Persis sama ya. Nah, bukan dari jalur itu, tapi jalur Siti Hajar. Nah, itu yang jadi keturunan Rasul Nabi Muhammad SAW. Indonesia negara yang sekarang paling banyak keturunan Nabi Muhammadnya. Kita menyebutnya Sayyid atau Habaib atau Syarif. Ya, Syarif Hidayatullah itu yang lama. Sunan itu gelar ininya, gelar keagamaannya di daerah lokalnya. Sering dengar Habib ya, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Jindan, Habib Kribo katanya. Macam-macam Habib. Kalau yang depan saya Habib apa nih? Mbeb.
itu Habib sebenarnya belum semua layak jadi Habib. Yang sekarang antum panggil Habib semua, belum semua. Semua mereka pantas disebut Sayyid. Sayyid artinya keturunan Rasul. Baik jalur Hasan ataupun Husain, atau Syarif, atau Sidi. Yang orang Padang tuh ada namanya Siti Nurbaya. Itu sosok yang dianggap keturunan Nabi Muhammad tapi perempuan. Makanya kayak Imam Bonjol, tuangku Imam Bonjol, tuangku bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Bahasa Arabnya Sidi, bukan Sidi yang kita pakai, Pak. Sidinya panjang, Sidi, Sayyid. Sidi itu Sayyidi. Sering baca Sayyidina kan? Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya. Yang disebut Habib ini kan gelar Rasul, adalah kekasih Allah yang dicintai oleh makhluk di langit dan oleh makhluk di bumi, baru disebut Habib sebenarnya. Kalau sekarang enggak ya. Ada yang di sini dulu sholatnya pakai gamis, langsung dipanggil Habib. Serius. Yang manggil Habib yang azan waktu itu, tapi bukan Pak Herman ya. Siapa yang azan itu? Beb jadi imam. Beb. Dan kita beruntung Pak, dari ujung Aceh sampai ujung Lampung, Jambi. Di Jambi itu udah nyatu sama masyarakat biasa, zuriat Nabi. Belakangnya masih ada farmnya. Farm itu marganya. Kalau antum kan marga Satya, marga Satwa. Ini marga dia Al-Haddad, Al-Idrus. Itu nama-nama keluarganya, suku Al-Idrus gitu maksudnya. Suku Al-Haddad. Itu sahih. Jadi kalau dia benar nih terbukti keturunan Nabi, tinggal dicek silsilahnya ada gak. Maka di Indonesia ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu kayak semacam kita kalau daftarin kakak itu namanya apa? Dukcapil. Dukcapilnya Habaib namanya Robitoh Alawiyah. Kalau dia nggak ada di dalamnya, mungkin klaim atau dia tidak mencatatkannya, nggak melapor gitu. Negeri ini Allah berkahi sekarang keturunan banyak di sini. Keturunan zuriat Nabi SAW banyak di sini. Ya, sangat-sangat banyak. Maka coba lihat pesantren-pesantren, majelis-majelis isinya Habib ya. Nah, ini anugerah. Dan uniknya, ini Bapak bisa berakselerasi ya. Habib di negeri kita itu politiknya beda-beda. Ya, ada Habib Projo, ya, ada Probo. Itu masa lalu. Sekarang sama. Ada Habib yang juga sudah nggak senang, dua-duanya juga ada. Jadi Indonesia ini kaya, yang mengayakan habaib itu sendiri. Ya, yang bikin rame-rame mereka, ya kan seru juga tuh. Ya. Kalau kayak kita ini kan nggak pantas untuk berpolemik dengan mereka, karena darah kita bukan darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya jaga benar adab saya dengan mereka. Kalaupun saya beda dengan Habib Fulan, saya nggak akan kemudian membenci dia. Paling kritik aja pergerakannya, saya nggak sepakat gitu aja. Tapi kita nggak pernah mempertanyakan, meragukan dia sebagai Habib. Nah, kembali ke yang tadi. Nabi Muhammad SAW, beliau sampai di Masjid Al-Aqsa, itu Bani Israel ada. Beliau ini tidak disukai oleh Bani Israel karena keturunan Sayyidatuna Hajar. Keturunan Sayyidatuna Hajar yang terbanyak di Indonesia. Ini beruntungnya kita. Maka saya punya harapan besar, negeri ini akan menjadi sumber kebangkitan masa depan. Ya. Maka Bapak coba lihat, tanya nih mau Arab, pesantren ma'had bahasa Arabnya, ma'had Islami paling banyak itu bukan di Arab Saudi. Arab Saudi susah majelis, apalagi bukan begini. Ini ribet nih ngurusnya kalau di sana nih, bisa ditutup berkali-kali. Bapak buat hari ini, datang alat berat menghancurkan malam nanti. Besok masuk penjara. Pak Haji. Ya. Alhamdulillah enggak. Makanya ini terima kasih, ini hadiah nih dari yayasan ya, sudah diwakafkan. Maka saya nggak tahu nih mewakili nggak nih Pak RW, sebagai warga di sini sangat mendukung adanya pesantren tahfiz di sini ya, supaya komplek kita bercahaya Quran lah nanti. Anak-anak kita nggak usah jauh-jauh ngaji kan, kesini aja. Ya, sepakat Pak RW, Pak RT? Sepakat semua kalau ada yang ngomong. Ntar di belakang nggak tahu deh.
Alhamdulillah. Ini baru cerita segitu udah 10:30 Pak. Ini baru cerita Isra. Nah, mungkin sebelum Mi'raj saya ceritakan kalau masih sempat ya. Nabi masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid sudah ramai sekali orang-orang. Pas dilihat, ini kok Nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa. Setelah Nabi Isa ada Nabi yang panjangkan umurnya, Nabi Daniel. Daniel itu nama Nabi. Daniel ya. Bahasa Arabnya Danyal. Tapi ditulis oleh mereka Daniel. Nabi Daniel ini Nabi yang Allah panjangkan umurnya, dan dia baru meninggal saat Nabi Muhammad sudah terdengar ada, baru dia mengatakan, ya Allah, saya percaya dengan kemunculannya. Mati dia. Termasuk Bukhairah itu dicurigai seorang Nabi yang dulu ketemu di gereja. Ada Nabi lain namanya Nabi Khalid. Nabi Khalid ini agak menyedihkan. Kaumnya agak nakal Pak. Maklum Bani Israel. Nipu Nabi Pak. Apalagi Ustadz ya. Nabi jadi tipu sama dia. Itu Ustadz Arifin Pak. Saya dengar terakhir sebelum wafatnya ditipu orang. Gunung Sindur itu laporannya berapa, tapi duitnya hilangnya berapa. Ini saya dapat dari teman dekatnya. Gunung Sindur kan di pesantren tuh. Kan Ustadz Syukur tuh tanya Ustadz Syukur. Gak ada ya Ustadz Syukur ya? Lagi zikir ya. Ntar kita pindah zikir ke Sentul kita Pak. Ya beliau sudah menyampaikan itu ya. Pengen kita nanti zikiran di sana. Siapa? Kalau saya zikir di sana, siap ke sana? Wah siap. Ntar kita terima deh kalau gitu ya. Insya Allah. Jadi Ustadz ditipu itu biasa. Ini Nabi ditipu. Nipunya lucu. Saya baca riwayat ini mau ketawa sama sedih. Jadi orang-orang ini Bani Israel zaman dia ini ingin membuktikan ente benar apa enggak. Kalau benar, buktinya apa? Kata Nabi Khalid, oke, setelah saya mati, kuburkan saya. Gitu. Setelah itu bangkitkan lagi. Taruh, bangkitkan lagi. Ada riwayat dibakar gitu. Terus ambil lagi. Nah, yang benar ini dikuburkan, terus ambil lagi setelah sehari atau 2 hari. Mereka tuh nipu nabinya nggak tanggung-tanggung. Ya udah kita kuburin aja tuh Nabi Khalid. Dikuburin, besoknya nggak digali-gali. Cerewet tuh Nabi. Biarin aja dia mati di dalam. Jadi beliau sampai sekarang masih hidup di alam kubur. Jadi cerita begitu bukan cerita bohong, itu ada nabinya. Maka sekarang beliau bertugasnya di alam kubur. Nah, dalam hadis itu dikatakan sungguh sedih Nabi Khalid ditipu oleh umatnya. Itu ada di situ. Ya, diperintahkan untuk ditanam, besoknya dibangkitkan, nggak dibangkitkan. Jadi ternyata ada ilmu Pak. Mati orang hari ini, besok digali, ada lagi, hidup lagi, ada ilmunya. Tapi itu bukan ilmu saya. Jadi jangan nanti minta bapaknya apa saudaranya meninggal terus minta ke saya, salah orang. Kita cuma ngabarin bahwa itu ada di kitab-kitab lama. Ya. Nabi Muhammad SAW itu ngelihat semua nabi itu ada dan mereka berfisik. Kok bisa ya orang berfisik? Yang berfisik ini nabi bukan? Jadi ruh-ruh nabi berfisik malam itu. Saya mau tanya, Jibril pernah menyerupai manusia nggak? Berfisik? Pernah. Malaikat maut, malaikat Mikail, pernah semua. Lebih tinggi nabi atau malaikat? Lebih hebat nabi atau malaikat? Nabi apa malaikat? Gadis baru dilamar aja. Nabi. Kalau malaikat bisa bertubuh, kenapa nabi yang sudah wafat kekasih Allah nggak boleh bertubuh? Itu cara memahaminya. Berarti mereka bertubuh saat itu hakiki. Itu beneran bisa. Jadi Nabi kaget. Wah, 124.000 para nabi hadir malam itu jadi makmum. Nabi Muhammad lah yang jadi imam. Imam di Al-Masjid Al-Aqsa.
Inilah luar biasanya. Usud punya usud, saya belajar hadis, alhamdulillah adalah 15 tahun, kita mengumpulkan ada sekitar 12 nabi yang terekam dalam riwayat, kan banyak yang nggak kerekam di riwayat. Nabi-nabi ini berdoa, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Ternyata semua nabi doa. Ternyata semua nabi doa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ini yang depan saya ini umat Nabi Muhammad bukan? Dulu pernah doa nggak? Berarti antum dapat hadiah toh? Kita ini dapat hadiah nggak perlu doa. Nabi-nabi dulu minta dikembalikan, difisikkan oleh Allah sesaat supaya sah dia menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita sudah jadi umat Nabi Muhammad, nggak bersyukur, nggak mau juga cinta sama dia, nggak mau juga bersolawat ke hadirat. Betapa kita ini kurang ajar, nggak kurang berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapak saudara sahabat ibu-ibu yang bukan Allah, kita ini nggak perlu kemudian berat-berat beramal, sudah Allah jadikan umat paling mulia. Ya, sebelum naik Jibril terakhir menyodorin dua hal, satu gelas isinya khamar tua, narkoba lah sekarang, satu isinya susu. Nabi batinnya menggerakkan memilih air susu. Air susu di alam rohani artinya ilmu pengetahuan dan hidayah. Khamar dalam ilmu rohani artinya kesesatan. Boleh memilih yang mana? Yang susu. Apa kata Jibril? Sungguh engkau telah diindahkan, digerakkan untuk memilih yang fitrah. Atas dasar itulah kita tanpa susah yang bisa datang ke masjid. Jadi begini ini sudah hebat. Sangat mudah sekali. Cukup pakai apa? Pakai posting-postingan dong ya, WA-WAan sama banner ya. Hebat sekali ya. Karena di luar sana masih banyak orang yang di rumahnya, tapi giliran ke mall rajin. Kalau ke masjid dia nggak mau. Padahal di masjid ini malaikat rahmat banyak turun. Insya Allah bapak nggak akan kena virus di masjid. Insya Allah. Kalau niatnya benar. Ya maka masuk masjid baca doa. Allahumma inni as'aluka, Allahumma fi abwaaba rahmatik. Ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Setiap pintu rahmat ada malaikat. Nah malaikat itu yang akan menjaga imunitas